Kita buat anak-anak kita mencintai kebaikan. Ajarkan anak berempati. Ajarkan anak bersimpati. Ajarkan anak berkepribadian yang baik, menyayangi orang-orang. Kalau kamu kepengen anakmu bicaranya bagus, santun, menyenangkan, memuji orang tua, pandailah melakukan itu, termasuk kepada orang-orang tua yang ada di rumahmu. Sebab anak mencontoh perilaku lebih banyak daripada anak mendengarkan ucapanmu. Anak mencontoh perilakumu lebih banyak daripada anak mendengarkan ucapan-ucapanmu. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Peribahasa Arab, lidah perbuatan lebih tajam daripada lidah ucapan. Anak lebih akan mudah mencontoh perilakumu daripada mendengarkan ucapanmu. Kalau kamu di rumah ada orang tuamu juga atau ada orang tua suamimu, mertua gitu ya, tunjukkan sama anak kesantunanmu berbicara. Tunjukkan sama anak akhlakmu yang mulia kepada orang-orang tua. Itu lebih mudah untuk dicontoh anak-anak kita daripada kamu berulang kali berkata, kalau ngomong sama mama tuh yang sopan nak, kalau ngomong sama mama tuh yang benar, kalau ngomong sama orang tua tuh yang santun. Kamu gak dengar firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Janganlah sekali-kali kamu berkata kepada orang tua. Jangan menghardik orang tua dan selalulah berkata kepada orang tuamu kalimat-kalimat yang indah. Bu, kamu sampaikan ayat tersebut kepada anakmu, tapi tingkah lakumu kamu berkatanya kasar sama orang tua. Dipanggil sama ibu kamu, iya ma bentar. Nah, tolong ambilkan mama. Iya ma, bentar ma, ini sinetron kurang dikit lagi nih. Anak mencontoh perilakumu, Bu. Saya ingat ada satu kisah. Ada ibu durhaka sama orang tua suaminya. Jadi nih, bukan durhaka juga sih. Jadi gini, hiduplah sebuah keluarga. Ceritanya, bapaknya itu nenek kakeknya udah tua. Neneknya udah meninggal, tinggal sisa kakek. Kakeknya tuh udah tua. Kalau makan bareng, suka gemeteran badannya, sehingga suka numpah-numpahin apa yang ada di meja gitu. Akhirnya si istri nih karena capek banget kan disuruh bersih-bersihin yang ditumpahin sama bapak mertuanya gitu. Akhirnya dia ngide buat beliin barang-barang dari kayu. Jadi nggak dari piring lagi gitu. Karena kan biar kalau tumpah tuh nggak pecah. Dibeliin barang-barang dari kayu. Termasuk juga dari ininya kelapa tuh loh. Dia beliin dari batok kelapa. Jadi piringnya terus gelasnya itu dari batok kelapa. Dan karena dia sering banget numpahin sesuatu yang akhirnya menumpahkan makanan-makanan yang lain, akhirnya dibelikanlah meja sendiri sama kursi sendiri. Kalau makan bareng-barengan tapi dipisah. Si bapaknya itu di agak minggir gitu, di mangkok sendiri, piring sendiri, sama di meja sendiri, kursi sendiri gitu. Berlalulah berbulan-bulan dari itu. Si kakek kelihatan sedih sih, tapi ya mau gimana lagi, dia tahu diri lah gitu. Suka numpah-numpahin. Gak apa-apa ya kek ya gitu kan. Iya, kata kakeknya gitu. Satu hari nih keluarga lagi jalan nih, teman-teman sekalian. Si anak kemudian bilang, Papa berhenti sebentar pak, berhenti pak. Kenapa nak? Kata mamahnya, berhenti sebentar pak, ada penting pak, berhenti pak.
Akhirnya berhentiin nih mobilnya. Si ibu ngeliatin heran aja, ada apa gitu di luaran. Ternyata ada kelapa, bekas kelapa tuh yang dibuang sama orang, diambil sama dia tuh beberapa bekasnya kelapa. Akhirnya si ibu nanya, apaan itu nak? Kelapa mah. Kamu mau ngapain itu pakai itu? Saya mau ambil batoknya mah. Buat apa? Buat mama sama papa nanti kalau udah tua. Saya akan buat kalau nanti papa mama badannya udah gemetar, biar gak mengganggu keluarga kami. Nanti papa mama biar makannya sendiri pakai batok kelapa. Mamanya jadi mikir, astagfirullah. Berapa banyak nih diantara kita yang suka mengerjakan hal itu. Kamu kalau nggak pengen diperlakukan seperti itu sama anakmu, jangan berlaku itu terhadap siapapun. Terhadap siapapun. Termasuk kepada anakmu juga. Kamu kalau nggak kepengen dikatain kasar sama anak, anakmu berkata kasar padamu, kamu jangan ngomong kasar sama anak. Kita kadang kalau ngomong sama anak kasar banget, giliran kita dikasarin sama anak, kita nggak mau gitu kan. Ya kan namanya orang tua ustazah, anak tuh kan memang harus sopan santun. Lah kamu, ayolah ibu-ibu sekalian, biasakan hal-hal yang indah dalam diri keluargamu, sehingga anak akan belajar hal yang sama padamu. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Pokoknya kalau mau ngomong pikirin, saya mau nggak diomongin gitu. Kalau nggak mau ya jangan ngomong kayak begitu, dan biasakan hal itu dalam kehidupanmu. Itu hal yang kedua, biasakan kebaikan-kebaikan dalam diri anak-anakmu. Bu, yang ketiganya, ini udah harus cepetan nih kita bahasnya nih ya. Hal yang ketiga, Bu, Kak, Mbak, yang pada punya anak-anak atau adik-adik yang juga udah pada punya anak atau calon ibu-ibu. Yang ketiganya, biasakan untuk berkasih sayang sama anak-anakmu. Sayangi anak-anakmu, sayangi. Sayang dari hati kamu tunjukkan lewat perilaku, kamu sampaikan lewat kata-kata. Jangankan sama anak, Bu, sama orang lain aja. Ada nih pernah Nabi Muhammad tuh lagi kumpul barengan beberapa sahabat. Kemudian ada orang pamit duluan gitu. Rasul, saya pamitan ada urusan. Lebek kata Rasulullah. Tuh orang emang akhlaknya bagus, senyumnya indah gitu kan. Dia jalan. Ada orang satu sebelahnya Nabi bilang begini nih, Rasul, saya tuh sayang deh sama dia. Saya sayang sama orang itu. Saya senang sama orang itu. Nabi Muhammad bilang, kalau gitu susulin. Sampaikan padanya apa yang tadi kamu sampaikan pada saya. Nyatakanlah cintamu. Nyatakan perasaan sayangmu. Iya Rasul, iya. Sahabat tersebut kemudian pergi, berlari mengejar orang itu, kemudian berkata, saya sayang sama kamu. Baik, semoga Allah menyayangi kita semuanya. Gitu. Saya lagi cerita, bukan lagi doa. Bu, itu terhadap orang asing, bukan keluarga, bukan sahabat dekat. Ketika seseorang sayang kepada seseorang, senang sama seseorang, sama Nabi diperintahkan buat menyatakan hal itu. Ini ilmu luar biasa nih, yang banyak dipakai sama orang-orang kota atau orang-orang zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang nih banyak yang kayak begitu tuh. Akan tetapi kalau ibu-ibu nih, yang orang dulu nih, kayaknya yang umur-umur di atas 50 tahun gitu, itu kalau saya menyampaikan hal ini suka bilang yang
Iya malu lah saja. Malu lah. Kita ini suka dibalik-balik nih Bu nih. Padahal ini ilmu lama, ini ilmunya Nabi Muhammad. Ya Bu ya. Bu, kalau kamu sayang, kamu bilang. Kalau kamu benci, cukup simpan dalam hati. Itu ajaran Islam. Ini sunnah Nabi Muhammad. Ini ajaran Islam, ini sunnah Nabi Muhammad. Yang memang Bu, tugas seorang guru, tugas seorang ustadzah adalah mengembalikan umat kepada ajarannya Nabi Muhammad. Karenanya saya sampaikan kepadamu, saya yakin kamu sayang sama anak-anakmu, pasti. Kamu cinta sama anak-anakmu, pasti. Kamu bahkan sudah jatuh cinta padanya sejak awal kali kamu memandang wajahnya ketika dia berusia beberapa menit dari kelahirannya. Dia lahir, dibersihin, habis itu kemudian dibawa kepadamu, kamu menggendongnya untuk pertama kali. Kamu pandangin wajahnya, mengalir air mata bahagia dari kedua matamu itu. Kamu memandang wajahnya dan kamu tahu bahwa untuknya kamu akan mempersembahkan apapun yang kamu mampu. Untuknya kamu akan berbuat apapun saja di atas muka bumi ini. Sebab kamu telah jatuh cinta padanya. Bukan begitu? Betul? Saya harus tanyakan kepadamu karena saya belum mengalaminya. Tapi saya sudah merasakan hal itu bahkan ketika saya menggendong ponakan-ponakan saya. Saya bisa bayangkan seperti apa rasanya menjadi seorang ibu. Kamu pasti sudah akan jatuh cinta padanya. Dan kamu pasti sayang dan cinta padanya. Cinta tanpa syarat. Betul? Cinta tanpa bila. Cinta tanpa jika. Cintanya ibu kepada anaknya. Kalau anakmu sekolah SD, anakmu sekolah TK, kamu menjemputnya di sore hari atau di siang hari ketika bubaran sekolah, kamu gak nyari di antara anak-anak itu mana yang paling cakep. Kamu gak nyari di antara bubaran anak sekolah tersebut yang paling pinter, yang juara kelas, yang paling berprestasi, yang larinya paling cepat. Enggak. Kadang-kadang yang keluar, yang kamu sambut, yang kamu peluk adalah anak yang paling ingusan. Bau matahari, bajunya kotor, kebanyakan main. Ketika melihatnya, kamu segera memeluknya. Ibu-ibu saudaraku sekalian, kamu sayang padanya. Apapun, bagaimanapun, siapapun dirinya. Sebab dia adalah anakmu. Tapi Bu, saya bilang, saya tahu kamu sayang sama anak kamu. Saya tahu kamu sayang sama anak kamu. Tapi saya bilangin ibu-ibu saudaraku sekalian, dengerin ucapan saya. Saya tahu kamu sayang sama anak kamu. Tapi anak kamu belum tentu tahu. Lah kamunya ngomel mulu. Lah kamunya galak mulu. Lah kamunya kalau ngomong sama anak, kalau nggak perintah, kalau nggak larangan. Jangan makan itu. Ayo buruan makan. Cepetan, sholat, ganti baju, mandi, main mulu. Kamu kalau ngomong selalu aja ada tanda seru di belakang ucapanmu. Bagaimana anak tahu bahwa kamu menyayanginya? Sekalinya kamu pandangin dia dengan penuh kasih sayang. Saat dia tidur, mana dia tahu? Giliran tidur aja kamu nyesel, maafin mama ya nak, tadi mama galak sama kamu. Anak
Anakmu tidur, dia nggak tahu, Bu. Dia nggak tahu, dia nggak lihat, dia nggak dengar. Kenapa kamu memilih menyampaikannya di saat dia tidur? Besok paginya kamu galak lagi. Karena dia dibanguninnya susah. Iya kan? Betul? Ayo. Jika bahkan kepada orang asing yang bukan kerabat, bukan keluarga, ketika seseorang mengatakan saya sayang padanya, Nabi Muhammad bilang alhiqhu wa kallimhu. Susuli dia, sampaikan apa yang kamu rasa padanya. Jika bahkan kepada orang asing aja, Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk menyampaikan perasaan cinta kita kepada seseorang. Bagaimana pula dengan anak-anakmu? Sampaikan kepada anak-anakmu. Katakan padanya, nak, mama sayang sama kamu. Nak, mama cinta sama kamu. Ini satu hal yang akan saya sampaikan. Saya sangat berharap semua ibu-ibu yang punya anak mengamalkan ini, kerjain ini. Dengerin saya. Kamu kalau punya anak nih, tapi anak kamu di atas usia 7 tahunan lah, yang udah bisa diajakin ngomong gitu. Kamu harus pernah ada waktunya. Pokoknya saya minta kamu amalkan ini, Bu. Saya sangat berharap kamu kerjain ini. Kamu ngomong sama anak kamu gini nih, nak, nanti malam mama mau ngomong yang penting sama kamu. Ini kalau anaknya udah denger sih ya mau gimana lagi ya. Jadi kamu bikin dia kayak mikir-mikir apa nih gitu. Kamu bilang sama anak kamu, nak, nanti malam mama mau ngomong yang penting sama kamu. Janjian sama anak kamu. Jangan barengan, jangan satu-satu. Kalau kamu punya anak 5, satu-satu gitu. Hari ini sama yang satu, ntar besok lagi, kapan lagi sama yang satu gitu. Ya, mama mau ngomong yang penting sama kamu. Sama saya mah, iya. Sekarang aja deh mah, enggak, nanti malam. Penting banget soalnya. Gitu. Nanti malam kamu datang ke kamarnya. Atau kamu datang pokoknya saat berduaan deh gitu. Kalau perlu yang lain-lain udah pada tidur gak apa-apa. Kamu ajak ngobrol nih sama yang satu nih. Kalau dia tidurnya sama yang lain-lain gitu kan, kamu ajak ngobrol di ruang tamu gitu, berduaan. Dia udah tegang tuh mukanya. Apaan sih ma? Dengerin mama nak. Iya ma. Apa ma? Nah, mama gak yakin pernah ngomong ini sama kamu, tapi mama ngerasa mama perlu ngomong ini sama kamu. Nah, mama sayang banget sama kamu. Mama sayang banget sama kamu. Waktu mama melahirkan kamu, mama dekap kamu kali pertama, mama rasa mama akan berbuat apapun buat kamu. Kamu nak, hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup mama. Mama sayang sama kamu. Mama seringkali gak sampaikan ini sama kamu, tapi mama asli, beneran, jujur, dari hati mama yang terdalam, mama sayang sama kamu. Mama kadang galak, mama kadang ngomel, tapi mama gak pernah gak sayang sama kamu. Dan kamu tahu nak, apa yang paling mama takutkan? Mama takut terpisah dari kamu. Sebab mama rasa mama gak sanggup jauh dari kamu nak. Mama gak sanggup kalau sampai di akhirat nanti mama terpisah dari kamu.
Anakku sayang, Mama berharap bisa terus-terusan bersama sama kamu hingga kita bareng-barengan di surga. Karenanya nak, tolong Mama. Kalau kamu lihat Mama ngerjain dosa, bikin kesalahan, tegur Mama. Kalau ucapan Mama menyakiti hati kamu, tegur Mama nak. Dan Mama juga minta sama kamu, kalau Mama menegur kamu, kamu tahu sebabnya apa. Karena Mama pengen terus bersama dengan kamu sampai surga. Yuk nak, kita ibadah bersama-sama. Yuk nak, kita saling menegur dalam kebaikan. Yuk nak, kita bersama-sama dalam kebaikan. Yuk nak, kita saling mendoakan biar kita bisa terus-terusan bersama sampai surga. Bisa begitu? Bisa sampaikan itu sama anak-anaknya? Kalau perlu dengan linangan air mata, kalau perlu dengan pelukan, kalau perlu dengan pegangan tangan, sampaikan. Penting Bu, jangan sampai kamu mati dan kamu menyesal karena tidak melakukannya. Jangan sampai kamu meninggal dunia dan anakmu gak pernah tahu kalau kamu begitu menyayanginya. Tunjukkan kasih sayangmu kepada anak-anakmu. Kalau kamu habis ngomong yang menyakiti hatinya, jangan gengsi buat minta maaf. Jangan gengsi untuk minta maaf. Ibu-ibu saudariku sekalian, gak apa-apa. Kamu kayaknya yang, wah ntar anak ini deh ustazah ngelunjak kalau saya minta maaf. Enggak Bu, anak gak akan ngelunjak kalau kamu minta maaf. Justru mengajarkan kepada anakmu untuk tidak gengsi minta maaf ketika mereka telah berbuat kesalahan. Maafkan Mama ya nak, Mama gak lihat. Maaf ya nak, kamu jadi ketabrak tuh tadi. Kamu jadi kena tuh tadi. Sakit gak sayang, maafin Mama ya nak. Minta maaf, gak apa-apa. Panggil anakmu dengan panggilan kesayangan biar dia tahu betapa kamu sayang sama dia. Sampaikan kepada mereka, Mama sayang sama kamu, I love you nak. Bilang, bahasa apa deh yang kamu mau? Mau ke Inggrisan boleh, mau ke Araban boleh. Uhibbuki ya binti, uhibbuka ya waladi. Ntar anaknya bilang, Mama belajar dari mana mah? Bahasa yang biasa lah mereka dengar. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang berikutnya Bu, pastikan hanya rezeki yang halal masuk dalam rumah. Pastikan hanya rezeki yang halal masuk ke dalam perut anak-anakmu. Kamu gak sayang sama anak kalau sampai berani-beraninya memasukkan dalam perut anak-anakmu rezeki yang haram. Jangan ya Bu ya. Sampaikan kepada suamimu jika mereka bekerja, jangan pernah menyampaikan atau bawa masuk rezeki yang tidak halal ke dalam rumah. Sebab yang haram hanya akan membawa kepada dosa-dosa, sementara yang halal hanya akan membawa kepada pahala-pahala. Kalau kamu kepengen hati anakmu lembut, hati anakmu baik, ringan mengerjakan kebaikan-kebaikan, apa yang sudah tadi saya sampaikan jadi sesuatu hal yang ringan untuk dipraktekkan, pastikan rezekinya harus rezeki yang halal. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, saudariku sekalian yang saya muliakan, doakan terus anakmu. Doamu mustajab. Doamu mustajab. Semarah apapun kamu sama anakmu, sekesal apapun kamu sama anakmu, jangan pernah mendoakan buruk buat anak-anakmu. Doakan yang baik-baik buat anak-anakmu. Orang di Tarim sana ibu ya, hampir semuanya soleh-soleha. Saya gak pernah dapetin yang gak soleh, gak soleha dari orang-orang yang ada di Tarim sana. Kata istilah ponakan saya yang psikolog, mereka autopilot baik. Kayak autopilotnya emang udah baik.
Kenapa gitu? Orang tuanya baik, kakeknya baik, kesana-sana ke atas-atas baik-baik semua. Itu Bu, mereka semarah apapun sama anaknya, mereka anaknya ngerjain apapun yang salah-salah gitu, yang dosa-dosa di masa kecilnya itu ya Bu ya. Itu kalau lagi marah cuman ngomongnya kayak gini, Allah yahdik, Allah yahdik gitu. Itu kalau lagi marah, gak pernah ada sumpah serapah, gak ada yang namanya binatang keluar dari mulut mereka tuh. Nama-nama binatang keluar dari mulut gak pernah. Semarah apapun mereka hanya akan bilang Allah yahdik. Semoga Allah memberimu hidayah nak. Semoga Allah menunjukimu jalan kebaikan nak. Semoga Allah menunjukimu jalan kebaikan. Itu kalau lagi marah, semarah apapun kayak begitu. Luar biasa. Ibu-ibu sekalian, yuk kita contoh. Lagi marah apapun, jangan pernah mendoakan buruk buat anakmu. Jangan pernah nyumpahin anakmu. Saya ajarkan, kalau kamu lagi marah sama anak, kalau kamu harus doa, doanya kayak gini nih. Saya minta kamu doa kayak gini kalau lagi marah. Ya Allah, saya memang marah sama anak saya. Saya kesel sama anak saya. Saya tapi tetap ridho padanya ya Allah, maka ridhoilah dia. Anak saya udah besar Ustazah. Iya, walaupun anak kamu udah besar, kamu lagi marah kayak apapun sama anakmu gitu, dia melanggar apapun saja dari laranganmu atau larangan Allah Subhanahu wa taala, kamu kalau lagi marah ngomongnya kayak gitu Bu. Ustazah nih masalahnya anak saya nih kena narkoba. Iya, anakmu kayak apapun aja, dari kesalahan dari dosanya yang udah mentok kayak apapun, kamu doanya kayak gini, ya Allah, saya kesel sama anak saya ya Allah, tapi saya ridho sama anak saya. Ya Allah, saya marah sama anak saya, tapi saya ridho sama anak saya, maka ridhoilah anak saya ya Allah. Tunjukkan padanya jalanmu yang baik ya Allah. Kembalikan ia ke jalanmu ya Allah. Cintai dan sayangi dia ya Allah, sebab dia adalah anak saya ya Allah. Doa begitu ibu-ibu sekalian. Jangan sampai keluar dari mulutmu, ya Allah saya gak ridho sama anak saya. Sebab kalau kamu sampai gak ridho sama anakmu, Allah gak akan ridho sama anakmu. Kalau Allah gak ridho sama anakmu, anakmu hanya akan menuju kepada nerakanya Bu. Sebab tempat Allah meletakkan hambanya yang tidak dia ridho adalah neraka. Dan kalau dia calon penghuni neraka, Allah akan menjadikan dia semakin jauh dari kebaikan-kebaikan. Dia hanya akan mengerjakan dosa demi dosa, dosa demi dosa, tambah gak benar, sampai akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hingga akhirnya dia akan menuju nerakanya sendiri. Kalau kayak begitu, siapa yang susah selain anakmu? Kamu sebagai ibunya. Akan tetapi kalau di saat marah kamu bilang, ya Allah saya memang marah sama anak saya kesel sama anak saya ya Allah, tapi saya ridho kepadanya, maka ridhoilah dia, kembalikan ia ke jalanmu ya Allah, bimbinglah dia ya Allah, bimbinglah dia menuju surgamu. Jagain anak saya ya Allah, tolong jagain anak saya seperti engkau telah menjaga hambamu yang kau cinta. Bu, Allah akan ridho kepada anakmu. Dan kalau Allah ridho, nanti di akhiratnya Allah akan masukkan anakmu ke dalam surga. Dan sebelum itu, saat masih ada di atas muka bumi ini, Allah akan arahkan dia kepada kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, sampai kemudian dia pun akan menjadi anak yang baik, meskipun saat ini dia belum menjadi anak yang baik. Ingetin ucapan saya itu. Selalulah mendoakan anak-anakmu dengan kebaikan-kebaikan. Dekatkan anakmu dengan dengan orang-orang soleh. Dekatkan anakmu dengan anak-anak yang baik-baik. Dekatkan anak-anakmu dengan para ulama. Cintakan mereka kepada para ulama dengan cara kamu, hatimu, cintailah para ulama-ulama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Kita akan baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, semoga saat ini Allah memandang anak-anak kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Semoga dimanapun saja anak kita berada pada saat ini, Allah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, merahmati mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka, menjadikan anak-anak kita
anak-anak yang akan membahagiakan kita dunia hingga akhirat.